سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan payungan, perlindungan, limpahan rahmah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Harapan besar kita ketika kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah merasuk dalam relung kehidupan kita dengan satu apresiasi bahwa betapa Allah berikan banyak melimpahkan nikmat kepada kita, kurnia dan juga anugerah yang bermodel, bermacam, bervarian, yang kita berharap mudah-mudahan dengan kalimat tasyakur ini sesuai dengan janji Allah, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang ada dan nikmat yang belum kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu nikmat yang belum kita terima dari Allah Subhanahu wa taala? Nikmat mati dalam keadaan husnul, nikmat menutup kehidupan kita dengan penutup yang baik. Tidak perlu ditunggu, tidak perlu dinanti-nanti. Sifat daripada ajal adalah akan datang pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Namun yang kita mohonkan kepada Allah, kapan, di mana dan dalam keadaan apapun Allah akan jemput kita. Ruh dicabut dari jasad kita, mudah-mudahan dalam keadaan baik, dan sujudlah Allah pertemukan kita dengan kematian. Insya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita mengawali kajian halaqatul Quran ini dengan kita memulainya melalui proses tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Quran yang sudah dalam genggaman kita silahkan dibuka surah Al-Fatihah. Kita percantik, kita poles, kita fasihkan lidah kita dalam pengucapan dan pelafalan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca baik di luar solat, berlebih lagi di dalam solat, akan bertambah kualitasnya. Insya Allah kualitas Fatihah meningkat, maju pula kualitas ibadah solat kita. Maju kualitas ibadah solat kita, insya Allah beres urusan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. Silahkan diulang yang Bapak. 1, 2, 3. Jamaah yang Ibu. 1, 2, 3. Waspadai memantulkan huruf yang sukun namun bukan qalqalah. An'amta, an'amta, an'amta. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita beranjak kepada makra bacaan kita, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat ke berapa? 70 berapa? 76. 70 berapa? Oh ya, saya ingat. Kemarin kita memulai dari kisah Bani Israel yang ingin memecahkan satu permasalahan, ya, satu permasalahan sehingga Allah berikan mukjizat, sampaikan firman Allah kepada Nabi Musa untuk memerintahkan kepada Bani Israel mencari sapi betina, ya, sebagai jalan keluar untuk mengungkap siapa pembunuh dari kasus, ya, pembunuhan. Nah, itu dimulai dari ayat yang ke-68, 67, ya, 67. Kemarin kita terhenti sampai ayat ke berapa? 70, betul. Sekarang ayat 71 sampai ayat 73, ya. Untuk pekan yang akan datang baru kita fullkan membahas tentang isi kandungan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 68 sampai 73. Enak nih, kisah, ya, cerita. Dari 67 sampai 71. Nah, 67 sampai 71. Sekarang 71. 71. Baik. Dibuka surah Al-Baqarah ayat 71. Sudah? Saya akan baca lebih dahulu 2 sampai 3 kali pengulangan saya akan baca. Mohon perhatikan, simak, dengar secara baik. Pada kesempatan terakhir nanti insya Allah saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu juga membaca surah yang sama, ayat yang sama. Namun catatannya adalah ketika para jamaah membacanya, mohon jadikan bacaan saya acuan, contoh, ya. Baik.
Saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث قال إنه wajib gunnah nun musyaddadah yaqulu innaha dua nun tasydid wajib gunnah. Tahan dulu bacaannya, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Innaha baqaratul la idgham bila gunnah, bunyi tun kalis sudah, nggak ada lagi bunyinya. Baqaratul la masuk kepada huruf yang diidghamkan, diidkhalkan, dimasukkan, yaitu huruf lamnya. Baqaratul la dhalulun tu ikhfa aqrab karena lam tanwin atau dhammah tain bertemu dengan huruf ta bagiannya ikhfa yang aqrab ya. Dhalulun tu prosesnya dalam penyamaran ikhfa tersebut butuh 2-3 ketukan paling tidak ya. Tuthirul arda ra kita baca dengan tebal mufakhamatir ra bitafkhimir ra'i, tebalkan huruf ra sukun, sebelumnya ada huruf hijaiyah yakni hamzah dengan harakat hidupnya yaitu baris atas. Tuthirul arda wa la tasqil harf mewakafkan 2 huruf yang mati sekaligus, tantangan buat kita ya. Yuk kita coba tarik nafas dalam-dalam, 1 sama-sama, 2 3. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ardh. Tadi perasaan baca Fatihah kenceng banget suaranya, Pak. Ini udah masuk ayat nih melempem lagi, Bu. Ya dong semangat, Bu. Ya coba yang Ibu baca. 1 2 3. Yang Bapak yuk 1 2 3. Kita lanjutkan. Wala tasqil harfa musallamatun la syiyata fiha. Wala tasqil harfa. Ra sukun mati. Sebelumnya ada huruf hijaiyah, yakni huruf ha, tapi yang menjadi patokannya adalah barisnya apa? Hidup, barisnya atas. Dibaca ra sukunnya dengan tebal. Baris atasnya apa? Dhammah.
tebal. Seumpama barisnya adalah bawah, maka kita baca ra sukunnya jadi tipis. Nah itu deh kaidahnya begitu. Wala tasqil harfa musallamatul. Enggak ada lagi bunyi tunnya. Musallamatun la syiyata fiha, enggak. Musallamatul la syiyata fiha. Ayo kita coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Bapak, yuk 1, 2, 3. Ibu 1, 2, 3. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. Jangan ketukar nih, yang satu harokat baca satu harokat, yang dua harokat tunaikan haknya dia untuk dapat dua harokat. Fadzabahuha, bahuha. Jelas nggak tuh istilah kita hak kecil, hak gede? Jelas nggak? Jelas. Sebab kita baca dituntut oleh Allah bisa membedakan setiap makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Ya. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Tarik nafas panjang-panjang lagi. Oh, persiapkan. 1, 2, 3. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Yang ibu 1, 2, 3. Bapak 1, 2, 3. Ayat 71 lengkap. Lanjut ayat 72 sekarang. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wa idh. Dengar nggak ibu? Saya nggak contohin zal sukun yang dipantulkan. Ya, begitu juga yang bapak. Wa idh, nggak begitu suara saya tadi. Wa idh qataltum nafsan, aslinya nafsan dalam redaksinya, tulisannya, khat dalam Qur'annya. Cuman ketika ada fathah tain atau tanwin yang melekat pada huruf sin atau huruf-huruf ikhfa yang 15, ya, maaf, huruf sin fathah tain yang bertemu dengan huruf fa atau huruf ikhfa yang 15, maka terjadilah hukum ikhfa. Dan butuh proses 2-3 ketukan paling enggak, ya. Nafsan fad, nafsan fad,
Masuk nih langsung. Ada huruf dal, di atasnya ada mahkotanya itu, tasydidnya itu. Faddaraktum fiha. Yuk kita coba. Wa idh qataltum. 1 2 3. Yang Bapak yuk 1 2 3. Ibu 1 2 3. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu, waw langsung masuk kepada lafzul jalalah, kalimat Allah. Wallahu, ingat wawnya 1 bukan 2. Jadi nanti ibu dan bapak membacanya wallahu, masuk kepada lam yang pertama, dan kita berikan lafzul jalalah pada porsi tebal. Ya. Catatannya nggak boleh masukin kepada huruf waw selanjutnya. Wallahu, nggak ada. Wallahu, nggak ada. Sama kayak muazin begitu juga. Begitu azan berkumandang, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang udah begitu nggak apa-apa. Sekarang rubah, ya, Allahu. Kalau kita belajar tajwid, kemudian memang nggak ada aturan main tajwid dalam lafaz azan, cuman akan terlebih indah dilihat dan didengar oleh orang yang ngerti ketika sang muadzin mengumandangkan kalimat azannya sesuai dengan harokat yang memang begitu adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Apa-apa, benahin dikit-dikit, ya, benahin dikit-dikit. Insya wallahu, bukan wallahu. Kenapa demikian? Karena sebab nih banyak kita temuin lafzul jalalah di setiap surah, bertebaran ayat-ayat. Bahkan biasanya kita temuin di ujung-ujung ayat itu firman Allah menegaskan tentang sifatnya Allah, seperti nih, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, wallahu sami'un alim. Meskipun didahului dengan kalimat innallaha ma'as sabirin. Kalau masih pakai double wawu kita innallaha wallahu. Bertahun-tahun kita ngaji, kemudian masih demikian kita punya bacaan, namanya belum meningkat. Ya, dampak dan manfaat dari hadirnya kita dalam majelis ilmu baru hanya sekedar dapat pahala duduk di dalam majelis ilmu, belum dapat inti daging ilmunya. Ya, karena itu yuk yang udah dapat ilmu robah, bukan wallahu tapi wallahu. Langsung aja naik ujungnya, hamparan lidah kita, ujungnya naikin ke langit-langit, lak-lakan kita wallahu, wallahu. Jadi nggak ada celah untuk wawu kesebut untuk yang kedua kalinya. Wallahu. Ayo ntar kita coba kan ntar nih bareng-barengnya apa sendiri-sendiri. Ntar kita coba ya. Wallahu mukhrijum ma. Jim tanwin ketemu dengan huruf mim idgham bi ghunna. Tahan dulu 2 sampai 3 ketukan paling tidak. Tuh temponya lamban kita soalnya ya. Ma kuntum, nun mati bertemu dengan huruf ta, ikhfa.
taktumun. Ada sifat hamas pada kaf yang sukun, kaf yang mati. Ya, kita coba bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Coba jamaah yang Bapak. 1, 2, 3. Ibu 1, 2, 3. Ya. Satu ayat lagi. Ya. Ayat 73. Faqulna idribuhu bi ba'dihha فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Dot nih, ini PR nih, dot nih, huruf dot nih. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ. Ada yang dengar saya mantulin huruf dot yang sukun? Ada yang dengar? فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Saya nggak pantulin huruf dotnya, ya. Dari jamaah upayain, usahain, ikhtiarin, jangan pantulin, seret baca dot yang sukun. Ya, faqulna dhribu. Nggak pakai kata kurang tepat nih, saya salah pokoknya. Nggak pakai bilang kurang tepat, nggak salah. Ya, bukan lagi kurang tepat, salah, keliru. Ayo, faqulna dhribuhu bi ba'dihha, bi ba'dihha. 1, 2, 3. Ibu 1, 2, 3. Ya, Bapak 1, 2, 3. Bot ya, faqulna. Tadi masih terdengarnya huruf dal. Faqulnad, nadribuhu, faqulnad. Gimana makhraj dot? Huruf dot gimana makhrajnya? Tepi atau bagian pinggir kita punya lidah, ya, sentuh dengan kita punya gigi geraham. Kalau tepi lidah kita bagian kanan, ya, rendengin. Apain tuh rendengin tuh? Dempetin. Ame geraham kita yang bagian kanan. Tepi lidah bagian yang kiri, ya, mau udah pasangan nih ke geraham yang kiri. Ya. Jangan pakai disulit-sulitin hati kita, sulit-sulitin diri kita. Yang gigi geraham yang kiri ketemunya sama tepi lidah bagian yang kanan, nyebrang jadinya, nggak bakalan bisa. Ya, masing-masing punya pasangan. Faqulna idribu. Faqulna idribuhu bi ba'dihha. Cukup. Tutup ayat. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Coba yang Bapak. 1, 2, 3.
Ibu-ibu, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yuk silahkan. Yang mau coba dari ayat berapa tadi? 71. Ayat 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul ardh wa la tasqil harf wa la tasqil harfa musallamatul la syiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ayo, silakan. Ayo, Pak Hambali silakan, Pak Beli. Iya. Nahu panjang, hu panjang. Hu-nya panjang, innahu ya. Ya. Tuthirul selanjutnya siapa yang mau coba? Wala tasqil harfa. Sekali lagi diulang, la syia, shin ya. Ya. Qalul ana. Ji'ta, ji'ta. Awas hamzah ini sukun. Qalul. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Wa idh qataltum. Silakan. Wa id jangan diseret, jangan dipantulkan. Wa id nafsan bukan nafsan, nafsan. Wa id qaddaratum. Boleh diulang lagi Pak Sidik sekali lagi. Wa id, perhatikan wa id, wa id, wa id qa, id qa. Silakan. Wa id qataltum. Wa id qataltum fiha. Ya, wallahu mukhrijum. Silahkan selanjutnya siapa yang mau coba? Faqul nadribuhu. Silahkan selanjutnya Pak Sutisna silahkan. Iya, kadzalika. Di mana tuh? Di mana? Oh. Mauta panjang.
Alhamdulillah. Yo, dari ayat 71 lagi, balik. Qala innahu, silahkan Mamurullah. Yaqulu tuthirul. Iya, alhamdulillah. Wala tasqil harth. Silahkan selanjutnya. Diulang sekali lagi. Wala tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Wala tasqil harsa musallamatin la syai'ata fiha. Pak Yasin, lihat la syiyata. La syiyata. Musallamatul la syiyata. Dari musallamatun. Silakan. Musallamatin la syai'ata fiha. Alhamdulillah. Qalul ana ji'ta bil haqq. Ada yang mau coba atau langsung saya lempar kepada jamaah yang ibu? Ya, silakan. Sebentar, diulang sekali lagi. Qalul ana. Fadzabahuha. Ya, alhamdulillah. Wa idz qataltum. Wa idz qataltum. Tepat bacaannya, alhamdulillah. Langsung jamaah yang ibu. Silakan. Sudah ada mic-nya. Ayo, minta bantuan Pak Yasin dulu. Ya. Boleh diulang lagi. Wallahu. Ya. Wallahu, jangan berikan wawu lagi ya. Faqul nadribuhu, silakan. Selanjutnya balik lagi. Ayat 71, silakan. La tuthirul wala taskil harfnya. Tuthirul arda wa la tasqil harf. Tasqil tasqil harf. Selanjutnya wala tasqil harf. Silakan.
La syiyata fiha. Syiyata tidak ada dua harakat. Ya betul. Qalul ana. Selanjutnya. Wa idh qataltum. Wallahu, silahkan. Satu ayat lagi. Masih ada. Faqul nadribuhu. Shadaqallah sama-sama. Shadaqallahul azim. Sebutkan organ tubuh yang ketika kita baca Al-Quran terlibat dalam kita baca Al-Quran. Apa yang pertama? Organ tubuh kita ketika baca Al-Quran apa aja yang kerja? Mata, satu. Kedua, mulut, ya. Mulut, kemudian lidah, kuping mendengar, contoh bacaan, kemudian kita praktekkan, kita ikuti. Terus apa lagi? Tangan, nunjuk, ngebet. Apa lagi? Nerima ilmu harus punya otak bekerja juga. Otak juga bekerja juga. Baca satu persatu. Bagi kita barangkali yang umurnya 40, masih 50, ya. Udah ada yang 60 belum di sini? Tepaji kita udah. Ini biar kata masih kece udah punya cucu ketua umum. Baca kalau udah tua tuh, numpuk tuh. Huruf hijaiyah kayak bertumpuk-tumpuk. Mau ngebaca juga butuh yang namanya otak. Otak kalau nggak fresh begitu, masya Allah, ya, baca salah mulu. Gitu. Apa saya punya maksud di sini? Saya dapetin di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada saat orang yang sudah dalam keadaan sekarat, kalau udah sekarat, kira-kira udah mati belum? Belum, masih sekarat. Makanya kalau kita baca doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, bukan shin sakaratil maut, beda artian dan juga terjemahan, ya. Ketika orang sekarat, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum perintah dan instruksi kepada Israel untuk segera ambil, cabut dan juga misahin ruh dengan jasad orang yang calon mati, ternyata ada satu gawean, job yang lebih dulu dikerjain oleh Israel. Apa kerjaan Israel? Membelah setiap organ tubuh anak manusia yang jelang kematiannya dalam keadaan sekarat, diperiksa oleh Israel untuk apa? Dilaporkan kepada Allah, adakah nilai kebaikan di setiap organ tubuh yang Allah kasih kepada nih orang yang dikit lagi mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadara malakul mauti rajulan yamutu. Hadirnya malaikat maut di tengah, di hadapan, persis di pelupuk mata orang yang lagi sekarat. Hanya orang yang lagi sekarat yang bisa ngelihat kedatangan langkah malaikat maut Israel. Israel nih masya Allah, satu-satunya makhluk Allah yang keren. Kenapa keren? Yang bisa memisahkan nikmat alam dunia untuk mengembalikan seseorang ke negeri akhiratnya. Yang menghilangkan roh dari jasad manusia Israel. Nabi-nabi semua dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Manusia begitu juga, bahkan makhluk hidup, Israel lah yang memberikan kematiannya atas izin Allah.
Jadi bukan kita doang manusia. Kalau ngelihat ada tikus di jalan mejret mati, siapa yang cabut nyawa itu tikus? Siapa? Ya Israel juga, makhluk hidup semuanya Israel. Jadi bukan manusia doang. Tumbuhan kita, barangkali ada tetangga yang nggak demen sama kita. Kita punya tumbuhan pohonan mangga, cakep lagi mangganya. Hah? Nggak demen, disiram pakai minyak air tanah tuh, minyak tanah disiram. Mati nggak pohon mangga kita? Matinya karena sebab siraman minyak tanah. Orang yang nggak demen sama kita. Tapi yang cabut roh, memberhentikan kehidupan si makhluk ini tumbuhan, siapa? Israel juga. Begitu kebanyakan ulama mengatakan. Ya, jadi bukan manusia aja, tapi seluruh makhluk hidup. Ketika datang nih makhluk Israel, malaikat maut, kemudian perintah Allah adalah coba cek, belah satu persatu organ tubuhnya, bedah organ tubuhnya, audit, lihat, periksa, kata Allah. Kalau ada nilai kebaikan, laporkan kepadaku sebelum habis dia punya nyawa. Begitu malaikat Israel dapat perintah dari Allah, akhirnya thumma syaqqa a'dha'ahu, mulai bekerja malaikat Israel. Dimulai dari mana yang dibelah? Jempol, ujung kaki, bukan dari ubun-ubun, dari ujung kaki. Dilihat oleh malaikat Israel, ada kerja ibadahnya enggak nih jempol? Jempol, ya Allah, kalau kita jalan selalu ada di paling bawah, kalau kita tiduran yang paling jauh memata, kan jempol tuh. Ada hitung-hitungannya itu. Coba kira-kira ada enggak nilai ibadah di jempol? Ada. Coba sebutin, kasih jawaban ke saya. Ketika rukun sujud, jempol bagian dari jari jemari yang harus kita sentuhkan ke buminya Allah. Rukun sujud kan 7, jabhah, jidat, kafain, 2 telapak, 2 dengkul, dan juga jari jemari termasuk adalah jempol. Ntar insya Allah malaikat maut datang kepada kita, jempol kita yang nantinya akan melapor. Ada nggak nilai ibadah? Ada dong. Aneh orang yang jaga sholat tuh, insya Allah mudahan-mudahan jempol kita bilang begitu. Kenapa? Iya, ini orang yang jaga sholat. Nah setiap sujud aneh kedempet mulu, kan begitu. Makanya jangan diangkat, batal tuh, nggak sah tuh dia punya rukun sujudnya. Sementara sujud itu sendiri bagian dari rukun fi'li, gerakan di dalam sholat. Dari jempol diperiksa oleh malaikat Israel. Oh, ada nilai ibadahnya. Naik ke betis, naik ke dengkul kita, paha kita, pangkal paha kita, panggul kita, semua perut kita. Ada nggak organ tubuh yang tidak ada nilai ibadahnya? Itu yang diperiksa oleh malaikat Israel. Nah, dalam hadis ini dikatakan, thumma syaqqa a'dha'ahu, dibelah satu persatu, dibedah satu persatu organ tubuh, falam yajid fihi khairan. Tapi Israel nggak nemuin satu nilai kebaikan, nggak ada hitung-hitungan ibadahnya. Dilihat tangannya nggak suka menderma, dilihat lagi dia punya mata nggak suka mandang tumpukan huruf hijaiyah tersusun rapi dalam firman Allah, ayat suci Al-Quran. Dilihat dia punya kaki, kakinya yang melangkah tempat-tempat yang di situ bukan datang ridho Allah tapi murka Allah. Nggak hobi majelis ilmu, nggak demen yang namanya silaturahim, nggak doyan bolak-balik ke masjid sholat 5 waktu berjamaah. Sampai terakhir dikatakan oleh Allah, coba periksa hatinya, tsumma syaqqa qalbahu. Kali deh di organ tubuh al-jawarih secara nyata nggak kelihatan ada nilai ibadahnya. Tangan nggak ada ibadah, kaki nggak ada ibadah, kuping juga demennya justru kabar-kabar tetangga, gosip, ghibah dan lain-lain. Kata Allah, coba lihat hatinya, ada nggak nilai ibadah di dalam hatinya? Dibelek tuh sama Israel. Begitu dilihat, geleng lagi Israel, nggak ada ya Allah. Padahal kalau hati itu seumpama nih kita secuek-cueknya orang ngelihat ada satu kemaksiatan sedang terjadi. Contoh, di ujung gang ada anak muda yang lagi cekek botol. Di ujung jalan
lagi ada orang yang lagi minum minuman khamar. Di depan matanya jelas ada tindakan ketidakadilan, kezaliman merata. Dia bukan siapa-siapa. Jadi dia nggak bisa merubah kezaliman tersebut, hal yang jelek tersebut dengan dirinya dia. Padahal perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Bukan nampol. Kalau kita lihat kemunkaran, maka rubahlah kemunkaran tersebut dengan tangan kita. Maksudnya bukan dengan kekerasan. Kekuatan, kuah. Tangan tuh simbol kekuatan. Contoh Pak RT, contoh Pak RW. Nemu hal-hal yang gak bagus buat lingkungannya, langsung bikin PRT, bikin PRW. Apa PRT? Peraturan RT. Kemendikbud ada Permendikbud. Pemprov DKI ada Perda. Gubernur ada Pergub. Harus ada PRT, ada PRW. Jangan yang ada dalam pikirannya pokoknya yang penting gue udah jadi, tiap bulan terima OP. Nggak boleh, amanah lebih-lebih untuk yang kayak begitu. Ya. Kalau dia RT, dia RW, dia punya kewenangan. Putuskan. Dia punya kewenangan, putuskan, tuangkan kebijakan-kebijakannya dalam peraturan lingkungan yang dia diberikan amanah untuk memang itu memimpin. Paham sampai sini? Kalau dia bukan siapa-siapa, udah deh, nggak apa-apa, jalan aja deh, cuek bebek, nggak apa-apa juga. Nggak apa? Ada opsi kedua. Dengan apa? Lisannya. Kalau dia telaten, dia punya keahlian dalam memberikan nasihat-nasihat yang baik, kaulnya kaul-kaul yang hikmah, maka sambangin, berikan pendekatan secara persuasif. Anak pemuda, cepat pulang. Nggak bagus begini malam-malam. Apa yang ente minum haram itu, nggak boleh, nggak boleh. Ya, ayo, ada ngomong baik-baik. Nggak boleh kayak begini. Jaga kampung kita. Dengan lidah. Kuat, tangan kita nggak ada. Lidah nggak juga punya kemampuan. Akhirnya apa? Fabiqalbi. Dengan hati. Cukup mengingkari kejelekan yang ada di depan mata kita. Wadzalika adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Cuek bebek nggak apa-apa. Tapi dalam hati kita ngingkarin. Nggak demen gue nih sama tetangga yang begini nih. Tahu gue tetangga sama masjid, bebarengan lagi suara karaoke-nya, beradu sama speaker masjid lagi azan nih. Nggak demen gue nih. Mau marahin nggak berani, emang bukan siapa-siapa. Mau ngomong takutnya malah beradu emosi. Udah deh, ngingkarin aja di dalam hati. Jadi kalau memang ada ibadah yang nggak bisa terlihat di setiap organ tubuh manusia, boleh dicek kali ada pengingkaran dia terhadap kezaliman yang dia cukup letakkan di dalam hati. Begitu dibelek sama Israel, nggak ada juga. Organ tubuh nggak ada, di dalam hati juga nggak ada. Terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, coba bengkek dia punya mulut. You know bengkek? Tahu bengkek nggak? Buka lebar-lebar, legain dia punya mulut. Ruang dia punya rahangnya, rongga mulutnya, coba lihat buka. Kemudian Israel, kau tatap langit-langit rongga mulutnya, lak-lakannya. Ada enggak sisa nilai ibadah? Kali di dua tempat enggak ada, coba yang ini. Begitu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh Israel, maka masih ada sisa ucapannya dia yang dulu pernah dia ucapkan. Bahkan kalau Allah izinkan dia ucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia, maka kalimat itulah yang akan memberikan pertolongan kepada orang yang menjelang kematian dalam keadaan sakarat. Masih terlihat ya Allah, ada bekas air liurnya masih nyangkut-nyangkut tulisannya la ilaha illallah. Apa kata Allah? Faghfira lahu. Maka Allah ampuni dia punya dosa. Padahal nggak ada ibadahnya. Sementara kita rutin hari Rebo malam Kemis kita baca Al-Quran. Mata bekerja, tangan nunjuk, kuping ngedengar, kaki kita ngelangkah, kaki kita bersila, biar tepat mantep kita punya duduk untuk ngadepin ayat suci Allah. Semua organ tubuh kita terlibat untuk kita baca Al-Quran. Siap nanti insya Allah pada saat dibelek satu persatu kita punya organ tubuh,
Nilainya adalah cinta kita kepada Quran, dekatnya kita kepada Quran. Allah jadikan kita insan Qurani. Insya. Makanya yang kita minta adalah istiqomah. Yang kita minta adalah istiqomah. Nggak ada satupun di dunia ini manusia yang bisa menjamin keistiqomahannya pada saat itu dan di hari ke depan. Enggak yang ngedengar, berlebih lagi yang ngomong. Makanya yang ngomong enggaklah lebih alim, enggaklah lebih abid, yang ahli ibadah ketimbang yang mendengarkan. Kita semuanya lagi berjuang. Untuk apa kita berjuang? Hari kematian kita warnanya baik, bagus. Insya. Pekan yang akan datang baru kita kupas kisahnya. Dari ayat 67 sampai 73. Ya, insya Allah panjang usia, sehat badan kita, diberikan lagi peluang untuk kita ngaji. Buya bilang, ngaji, niat ngaji, nggak boleh berhenti sampai mati. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Saya punya guru, Pak Ketum punya guru, Pak Fahmi punya guru, semua kita berguru kepada Kiai Haji Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, yang sekarang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Ya, 2 hari yang lalu, 3 malam yang lalu pingsan, nggak sadarkan diri, langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah. Ya, masya Allah. Dulu beliau teman dekatnya Abuya, nginep di masjid, mandi di masjid tuh di lantai 2. Dulu pas masih muda. Barangkali Pak Ketum merasakan. Saya yang ngomong masih jadi adonan, belum jadi apa-apa, masih buyah remaja. Nginepnya di masjid lantai 2. Tuh Kiai Muhammad Hamid Hussein, Gang Haji Samali ya. Tahun 75 tuh ya. Nenek yang seleting sama Abuya kan beliau Pak Fahmi. Gang Haji Samali, Pasar Minggu. Kita doain mudah-mudahan guru kita, ulama kita, panutan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam menghadapi ujian dalam bentuk penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan lekas sembuh, kembalikan kesehatannya, kembalikan stamina yang fitnya, sehingga kembali bisa berdakwah. Sebab umat masih membutuhkan banyak para ulama-ulama kita. Dan kita doakan juga orang-orang yang kita sayang, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, abang kita, adik kita, misan kita, famili kita, mantu kita, cucu kita, semua orang-orang yang kita sayang. Kita doain. Musim pancaroba kayak begini, rentan orang kena penyakit. Kita doain mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kepulihan, lekas sembuh, dan kita yang sehat mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita. Amin ya rabbal, dan mati kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafiznahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Biar akhir daripada kalimat kita punya ucapan sebelum meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan kalimat yang terakhir kita baca sesuai dengan kajian yang tadi kita angkat hadis Rasulullah adalah kalimat la ilaha illallah. Resapi bukan hanya kerja lisan tapi juga kerja hati, juga kerja pikiran kita la ilaha illallah, cara bekerja tangan kita la ilaha illallah, langkah kaki kita la ilaha illallah,
hidup kita di dunia dengan la ilaha illallah, mati kita la ilaha illallah, masuk liang lahat la ilaha illallah, yaumul mahsyar kita berbangkit la ilaha illallah, masuk dan mengetuk pintu syurga juga dengan la ilaha. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.